Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Atika dan saya adalah seorang pengajar bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah Kota Banjar. Baik rekan-rekan sekalian, semoga rekan-rekan guru dimanapun rekan-rekan berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu permasalahan pembelajaran yang saya alami dan seperti biasanya mungkin di antara rekan-rekan juga ada yang mengalami hal yang sama dan saya yakin ada ya, cuman mungkin variasinya atau jenisnya saja yang berbeda-beda. Baik, di video kali ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah terkait dengan pemberian tugas yang kadang memang tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Dan ini saya sudah lama ya analisis, tapi akhir-akhir ini saja saya baru terfikirkan untuk mengganti atau men-treat siswa saya dengan tugas yang berbeda-beda gitu, ada alternatif pilihan tugas. Baik, untuk lebih jauhnya kita akan bahas ke pendapat dari para ahli ya di bidang pendidikan dulu. Kenapa saya akhirnya mengambil keputusan untuk menentukan tugas yang berbeda bagi siswa-siswi saya. Baik, saya sempat membaca sebuah buku yang berjudul Orang Tuanya Manusia, karya seorang praktisi pendidikan yang menurut saya luar biasa. Beliau itu sangat peduli sekali dengan hal-hal yang terkait dengan memanusiakan manusia seutuhnya gitu, dan beliau adalah Pak Munif Hatib. Dalam bukunya beliau mencantumkan bahwa apabila seorang anak mendapatkan tekanan beban kognitif berupa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang berlebihan, hal ini akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis anak. Dan di dalam bukunya juga beliau menyebutkan bahwa menurut Dr. Paul MacLean, maaf kalau salah membacanya ya, ketika otak mendapatkan tekanan berlebih, maka kapasitas sarafnya untuk berpikir secara rasional akan mengecil, dan hal ini diistilahkan dengan downshifting gitu. Jadi akhirnya nanti anak itu stres, tertekan, akhirnya tidak mampu berpikir secara rasional gitu ya. Itulah salah satu alasan saya mengambil keputusan untuk mengubah cara pemberian tugas saya ketika di kelas itu. Selanjutnya nih permasalahannya memang awalnya itu karena beberapa siswa saya itu, dan banyak ya, persentasenya lebih dari 30%-an itu seringkali terlambat menyelesaikan tugas gitu. Jadi kalau udah waktunya dikasih misalkan 2 minggu masih ada saja gitu ya. Ada saja yang belum menyelesaikan tugas dengan A B C D itu alasannya. Tapi yang setelah saya kaji memang sebetulnya permasalahannya itu bisa dikerucutkan menjadi akar masalahnya bisa dikerucutkan menjadi dua hal. Yang pertama itu ya memang kemampuan siswanya yang beragam gitu, karena kita memang tidak bisa menyamakan kecerdasan anak itu di dalam satu aspek gitu kan. Yang mungkin rekan-rekan ketahui sendiri ada sekitar 9 aspek kecerdasan yang dimiliki manusia, dan memang kita tidak bisa paksakan bahwa setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang sama gitu. Jadi memang berbeda-beda pastinya, dan termasuk juga kemampuan atau kecerdasan linguistiknya gitu. Nah, tapi yang kedua ini memang ada tipikal anak yang memang bukan nggak mampu, tapi memang males gitu ya, kemalasan yang tak berujung. Kalau ini agak susah, paling kita memotivasi, memberikan masukan seperti itu, memanggil secara personal, atau dikasih suplemennya sama teman-temannya supaya memang anak yang memang kurang memiliki motivasi belajar ini disupport, diajak, dirangkul oleh teman-temannya untuk lebih memiliki motivasi gitu ya. Oke. Solusi yang coba saya terapkan yang pertama tadi yang terkait dengan memang untuk siswa yang malas itu saya coba siswa yang malas dan mungkin ya kemampuannya juga ada yang kurang gitu. Yang pertama saya coba itu untuk memberikan kesempatan
mendapatkan mentoring dari rekan sebayanya gitu, dari teman sebayanya. Misalkan dalam bentuk kelompok bisa dilaksanakan di kelas, juga kadang saya tugaskan memang di rumah. Tapi memang seringnya saya lakukan pengelompokan ini juga di kelas gitu. Jadi ketika dalam 3 sesi itu ada satu sesinya gitu yang digunakan untuk diskusi di antara rekan-rekannya di kelompokan seperti itu. Nah, alternatif keduanya yang saya guidelines underline di sini, underline di sini yang garis garis pokoknya adalah selain tadi adanya mentoring dari teman-teman sebayanya atau teman-teman sekelasnya yang sudah dianggap lebih kompeten, lebih memahami materi, saya juga memberikan alternatif penyelesaian tugas sesuai kemampuan siswa masing-masing gitu. Jadi supaya apa ya, tidak menjadi beban atau pikiran bahwa oh saya mau ngerjain tapi udah nggak bisa gitu, tapi nggak bisa ngerjain yang gini mah udah dicoba berkali-kali tapi tetap nggak bisa gitu ya. Mungkin aja memang ada yang saya alami langsung setelah saya analisis, memang ada tipikal anak yang seperti itu, dia mau mengerjakan tugas tapi dengan tipe tugas, jenis tugas yang saya berikan itu dia sudah berusaha tapi tetap dia tidak mampu gitu, tidak mampu mencapai level yang distandarkan oleh saya sebagai gurunya gitu. Nah, saya berpikir wah mungkin standar yang saya berikan itu tidak boleh disamaratakan dong gitu, nggak bisa karena kemampuan linguistik setiap siswa itu ya berbeda-beda juga. Mungkin ada yang kemampuan bahasa Inggrisnya ya standar-standar aja tapi kemampuan berhitungnya jago, kan ada yang seperti itu ya. Tuh. Nah, ini sebagai salah satu contoh alternatif pemberian tugas yang sudah saya coba lakukan. Misalkan yang di kelas 12 itu ada materi offering help, ya, menawarkan bantuan pada orang lain. Di sini saya berikan 3 alternatif untuk penyelesaian tugasnya. Itu yang pertama, ini level tertinggi itu menyusun dialog secara mandiri, betul-betul pure dari ide sendiri, dan mempraktikkan dialognya dengan bermain peran dengan partnernya gitu, kadang berkelompok atau minimalnya 2 orang. Kemudian alternatif keduanya itu memodifikasi dialog, bisa dialognya itu eh, berupa dialog yang sudah ada di internet ataupun dialog yang merupakan hasil karya temannya gitu. Jadi dimodifikasi, diubah sedikit lagi, dan kemudian sama ditampilkan dialognya. Dan memang ini menampilkan untuk yang ke-1 ya, alternatif ke-1 dan alternatif kedua, tampilan dialognya itu without reading text, nggak boleh baca teksnya gitu. Jadi benar-benar mengingat atau sebenarnya memorizing sih ya, menghafal. Cuma dalam dalam hal ini saya garis bawahi bahwa ketika siswa menampilkan dialog itu saya tidak pernah mewajibkan harus textbook benar-benar harus sama persis gitu ya dengan apa yang mereka tuliskan di naskah dialognya. No, but I give them a chance to improve their words or their diction. Pilihan katanya mereka boleh ganti dan itu tidak akan jadi permasalahan, tidak akan mengurangi nilai as long as the content is still the same or gis ya, isi materinya itu sama dengan atau kalimat yang disampaikan itu maksudnya sama dengan yang ada di naskahnya seperti itu. Jadi saya berikan kesempatan membebaskan kalian mereka itu untuk improve gitu. Jadi nggak mesti sama persis di bukunya. Oke, nah yang ketiga ini bagi siswa yang memang tidak mampu di level 1 ataupun di level 2, saya memberikan alternatif penyelesaian tugas dengan level 3, yaitu memodifikasi dialog yang sudah ada dan membacakan saja, jadi tidak menghafal. Ada tipikal beberapa anak yang memang sulit gitu, ketika suruh menghafal dia nggak bisa sama sekali gitu, dan memang kemampuan kognitifnya mungkin tidak bisa mencapai level itu gitu untuk di bahasa asing terutama. Nah, memang untuk penilaiannya lebih ke pronunciation-nya dan pemahamannya. Biasanya di akhir itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa pemahaman kalimat atau kata seperti itu. Jadi setidaknya meringankan siswa ya. Walaupun mungkin ya jelas sih nilainya tidak bisa sama gitu, tapi setidaknya
targetnya itu target pencapaiannya bisa mereka pilih sendiri dan itu sudah dianggap tuntas walaupun mungkin nilai si A, B, C ya jelas tidak akan sama ya berbeda sedikit lah tapi jelas saya sampaikan pada mereka kalau masalah standar nilai KKM itu yang penting I wanna judge you by looking at observing your process gitu. Jadi saya selalu menyampaikan pada siswa itu bahwa bukan hanya hasil akhirnya yang saya nilai, tapi lebih mengutamakan proses mereka mau belajar gitu. Karena memang kalau hasil akhir ya tiap orang kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi saya lebih menyampaikan ke siswa itu bahwa ibu hargai, I appreciate your effort. Ibu hargai usaha kalian gitu. Ibu hargai usaha kalian untuk mencoba belajar apapun itu hasilnya. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Oke. Next, ya hasilnya memang yang saya rasakan langsung itu pertama siswa itu lebih menunjukkan semangat untuk menyelesaikan tugas. Pertama ya tadi karena ada mungkin ada coaching dari teman-temannya juga. Kemudian karena dibantu dengan alternatif mereka juga nggak mesti oh iya ya boleh juga kok baca misalkan. Kalau memang udah dicoba tapi stuck gitu macet untuk memorizingnya ya udah apa-apa gitu baca aja yang penting pronunciation-nya bagus, kemudian maksudnya standarnya minimal udah mencoba lebih baik lah gitu ya, and then mereka paham gitu apa yang mereka baca gitu. Kemudian yang saya rasakan berikutnya hasilnya itu adalah ya guru terbantu dengan adanya mentoring siswa dan akhirnya persentase atau jumlah siswa yang terlambat mengerjakan tugas pun menurun gitu ya. Misalkan dari tadinya dari 30 siswa itu ada sekitar 12 siswa nih yang terlambat mengerjakan tugas, akhirnya paling tinggal 1-2 itu mah biasanya ya. Biasanya itu memang karena bukan nggak bisa tapi emang itu udah nggak mau males intinya ya anaknya paling memang harus ada treatment yang lain harus sering diajak sharing atau dimotivasi gitulah seperti itu aja ya mungkin usaha yang sudah saya coba untuk memotivasi dan mendorong siswa agar tidak terlambat lagi mengerjakan tugas gitu. That's all, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Okay, enjoy your activity today dan semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.